Baiklah, akan kita mulai pembahasan materi hari ini tentang materi turunan ya. Oke. Doa tadi sudah dipimpin. Siapa yang pimpin doa tadi? Hana ya? Oke. Nah, oke, berarti adalah judul materi yang akan kita pelajari bersama adalah penyelesaian turunan aljabar dengan cara substitusi dan rumus operasi perkalian dan pembagian turunan aljabar. Oke, harapan saya para murid fokus memperhatikan apa yang saya jelaskan karena ini hal baru buat kamu. Kalau sudah mempelajari lebih dulu bagus ya. Oke, pertama tentang simbol dulu, perhatikan semua. Misalnya saya tulis seperti ini ya. Kalau Y sama dengan Fx, maka simbol turunannya adalah dy per dx. Karena ini ada kaitannya dengan cara substitusi. Misalnya saya buat gini, misalnya Y sama dengan dalam bentuk fungsi X ya, misalnya seperti ini. 6x kuadrat ditambah 8x. Atau ini sering ditulis Y sama dengan, cukup ditulis apa? 6x kuadrat ditambah 8x, seperti itu. Berarti Y dalam X ya. Ya, Y dalam X. Maka dari sini dy per dx berapa? Sama-sama mengingat kembali. Berarti caranya bagaimana? 2 dikalikan 6 berarti 12x. Lalu pangkatnya turun 1, pangkat 2 menjadi 1, lalu menjadi 8. Ya. Oke, sekarang kalau saya buat gini, Y sama dengan Fu. Berarti fungsi dalam U, maka simbolnya adalah dy per du. Ya. Contohnya saya buat gini, misalnya Y dalam U, Fu. Misalnya saya buat gini, 10 U pangkat 3 ditambah 5U kuadrat ditambah U misalnya ya. Maka bentuk yang panjang ini Fu-nya tidak ditulis, kadang-kadang hanya ditulis dalam Y sama dengan berapa? 10U pangkat 3 ditambah 5U kuadrat ditambah U. Nah, ada semuanya dalam U, maka simbol turunannya adalah menjadi dy per du. Bukan dy per dx lagi karena tidak ada x di sini ya. Dy per du, maka turunkan seperti biasa terhadap U, maka ini dikalikan ke sini berapa? 30 U kuadrat ditambah ini juga 10 U, pangkatnya turun 1, ditambah 1. Ini kan adalah 1U pangkat 1 ya, 1U pangkat 1. Oke. Jadi kalau saya buat gini, misalnya ada U, dibuat dalam bentuk X, misalnya fungsi X. Maka ini menjadi apa? du per dx. Ya, du per dx. Ini kan adalah U, ini X. Maka misalnya saya buat gini. Misalkan ada U dalam fungsi X. Ya, berarti semuanya X di sini ya. Misalnya saya buat 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3. Nah, kadang ini sering ditulis hanya cukup U saja. U sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 3. Maka ditulis adalah d U per dx. Sama dengan berapa ini? Kalikan. Halo, berapa? 20x pangkat 3. 20x pangkat 3 ditambah 21x kuadrat. Oke. Ini dasar-dasar yang utama tadi ya. Jadi kalau ada Y terhadap X, maka dy per dx. Kalau Y terhadap U, dy per du.
Kalau U terhadap X, berarti DU per DX. Maka turunkan terhadap X. Misalnya saya buat gini. Misalkan saya buat gini, ya. Y sama dengan dalam X, ya. Maka simulasi saja apa? DY per Y aksen ya. Semua ini Y aksen maksudnya ya. Y aksennya, ya. Simbol turunan pertama, simbol turunan pertamanya, ya. Turunan pertama. Maksudnya turunan pertamanya juga ya, simbol turunan pertama, turunan pertama, ini turunan pertama, ya. Turunan pertamanya adalah ditulis apa? DY per DX. Misalnya saya buat gini, ya, DY per DX, ya, sama dengan berapa? Misalnya ada soal seperti ini, Y sama dengan 6X pangkat 10 ditambah 7U pangkat 5 ditambah 6X kuadrat. Maka DY per DX itu apa? Maka yang ada X-nya saja diturunkan, yang tidak ada X nilainya 0. Berarti nggak ada X, berarti konstanta nilainya 0. Berarti yang cukup hanya ada X-nya saja. Berarti apa ini? Ini kalikan. Berapa ini? 60X pangkat 9. Ini ditambah 0 karena tidak memuat X konstanta. Turunan konstanta adalah 0. Ditambah 12X. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau dari sini soal yang sama misalnya ditanya DY per DU misalnya dari sini. Ya, misalnya ini kan DY per DX. Bagaimana kalau DY per DU? Berarti semua diturunkan terhadap U. Yang tidak ada U, ya, 0 nilainya. Berarti ini 0. Berarti 0. Ditambah. Berarti ada U-nya. Berarti 35 U pangkat 4. Nah, yang ada U-nya, ya. Ditambah 0. Ya, berarti apa ini? 35 U pangkat 4. Yang ini kalau disanakan jadi berapa ini? 60X pangkat 9 ditambah 12X. Nah, jadi ini dasar dulu, jadi paham dulu. Oke, ya. Oke, sekarang saya buat 3 nomor di sini. Satu, misalnya gini ya. Saya buat gini, Y sama dengan 8X kuadrat ditambah 10X ditambah W misalnya, ya. Maka kalau saya tanya DY per DX, jadi apa hasilnya? Sama-sama, ayo. 16X ditambah 10. Ya kan? Turun dari konstan, ini kan 10X ya. Yang ada X-nya berarti tinggal 10. Oke, kalau saya buat nomor 2. Saya buat Y sama dengan 7U kuadrat ditambah 5U ditambah 9. Saya minta DY per DU. Berapa DY per DU? 14U 14U ditambah 5 ya. Nah, ini turun dari konstanta adalah 0. Oke, yang terakhir nomor 3, misalnya saya buat U sama dengan 20X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 3. Maka DU ini berarti DU per DX, ya. Berapa ini? 100X 100X pangkat 4 ditambah 15X kuadrat. Ditambah 15X kuadrat. Oke, ini paham ya? Oke, ini masalah sudah paham dulu jika diturunkan terhadap apa. Nah, jadi kalau terhadap fungsi X berarti DY per DX. Kalau terhadap U berarti DU, ya, U terhadap X berarti DU per DX. Y terhadap U berarti DY per DU, ya. Nah, itu untuk memahami simbol-simbol dulu. Oke, kita akan masuk belajar integral substitusi. Misalnya saya buat soal gini, perhatikan, ya. Oke, perhatikan ini menyelesaikan
Saya pakai warna merah sini, ya. Integral turunan substitusi, ya. Maksudnya kita mengerjakan dengan cara substitusi. Kalau cara biasa kesulitan, misalnya saya buat gini, Y sama dengan 20x pangkat 5 ditambah 4 x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 5 misalnya, pangkatkan 5, ya. Ditanya Y aksen. Ya, dari soal ini. Oke, perhatikan, kita jawab sama-sama, perhatikan semua. Kita jawab dengan cara apa? Substitusi. Oke, saya tulis lagi soalnya. Y sama dengan, buka kurung, 20x pangkat 5 ditambah 4x kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 5. Nah, ini mau kita kerjakan dengan cara substitusi. Berarti kita kita buat bagian diperkecil ini sehingga mudah diselesaikan. Caranya bagaimana? Maka ini saya misalkan yang di dalam kurung ini semua saya anggap sebagai U. Ini sebagai U, ya. Berarti saya batas di sini. Jadi U itu apa? Berarti U sama dengan berapa? 20 X pangkat 5 ditambah 4 X kuadrat ditambah 3. Ya. Maka penulisan Y ini semakin sederhana lagi menjadi apa nih? Maka semua ini menjadi sederhana menjadi U pangkat 5. Sampai sini paham? Halo? Membuat yang panjang ini menjadi sederhana dengan memisalkan apa? Memisalkan U sama dengan ini. Paham semua ini? Sampai sini dulu. Halo? Silakan dijawab. Ya, paham? Mengerti ya? Halo? Suaranya nggak terdengar? Paham ya? Oke, kalau paham, berarti kan? Oke, kita gunakan konsep yang tadi. Ini kan Y U pangkat 5, berarti di sini diturunkan Y terhadap U, maka tulisannya adalah DY per DU. DY per DU berarti jadi apa ini? 5 U pangkat 4. Nah, ini kan U terhadap X, berarti DU per DX. DU per DX turunkan ini jadi berapa? 100 X pangkat 4 ditambah 8X. Turun dari konstanta adalah 0. Oke, perhatikan. Nah, sekarang bagaimana mencari DY per DX? Maka kesimpulannya jadi, ya, DY per DX itu, DY per DX kita gunakan aturan berantai, ya. DY per DX sama saja DY per DU. Ya, oke. Sekarang ya, DY per DU DY per DU dikalikan DU per DX. Sama enggak? DY per D, berarti DY per DX sama aja. DY per DU kalikan DU per DX. Paham ya? Oke, saya tulis di sampingnya saja. Ya, berarti Y aksen itu sama dengan DY per DX. Kenapa? Yang dimintakan Y aksen dalam sini ya. Berarti memuat X, berarti DY per DX ya. DY per DX sama dengan berapa? Nah, ini mau dicari. Ya, kalau sudah DY per DX sama saja Y aksen dari soal ini. Oke, jadi berapa ini? DY per DU adalah DY per DU ini 5 U pangkat 4 kali DU per DX berarti dalam kurung ya. Ini dalam kurung aja. DU per DX berarti 100 berapa? X pangkat 4 ditambah 8X. Ya.
Berarti yang bisa kita kalikan adalah angka 5 yang masuk ke sini. Atau kalau mau disusun ini, kita susun berarti 5, buka kurung, 100 X pangkat 4, ditambah 8X, buka kurung lagi, gantilah U-nya, berapa tadi U-nya? Ini semua U adalah 20, U-nya adalah 20 X pangkat 5 ditambah 4X kuadrat ditambah 3 dipangkatkan berapa? Ini kan U pangkat 4 pangkat 4. Jadi sudah selesai, hanya tinggal menyederhanakan, ya. Jadi yang bisa kita kalikan 5 hanya bisa dikalikan ke sini, ya. Ya, ini dengan ini, ya. 5 ke sini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, kalikan tidak boleh. Kenapa? Ini derajat 1, ini derajatnya 4, nggak boleh. Maka jawaban terakhir adalah buka kurung, yang 5 masuk sini, ya. Yang 5 masuk sini. Ya, kenapa? Ini artinya 4, Pak. Apa? Kenapa? Halo? Halo? Kenapa? Siapa tadi yang nanya? Oke, saya lanjut ya. Kurang jelas. Siapa yang mau tanya tadi? Yang kurang jelas? Halo? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Iya, Valentino ya. Sudah jelas? Oke, ya. Sudah, Perhatikan. 5-nya untuk teman baru. Ya. Oke, perhatikan ya. Jadi yang boleh dikalikan tadi kita kalikan sederhana. Jadi yang ini 5 dikalikan ini jadi berapa? Ya. Lalu 5 dikalikan ini jadi berapa? Paham ya? Oke, kita jawab jadinya. Berarti 5 dikalikan ini berarti berapa? 500 X pangkat 4. Ini adalah 500. Ya. Mana mouse-nya? Ntar. Nggak kelihatan. Nah ini ya. Berarti 500. Oh, bukan 500, 100 ya, 500. 500, Pak. 500 X pangkat 4. Iya. Ditambah 40 X. Buka kurung. 20 X pangkat 5 ditambah 4X kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 4. Inilah jawaban akhir dari soal ini. Jadi kita kerjakan dengan cara substitusi. Ya, ini contoh pertama. Oke, selanjutnya contoh yang kedua agar lebih mudah memahami. Perhatikan contoh yang kedua. Ya, perhatikan contoh kedua. Saya buat gini. Nah, misalnya saya buat gini. Ya, contoh kedua. Yang sederhananya dulu, saya buat lebih sederhana lagi. Y sama dengan misalnya 10X pangkat 9 ditambah 5X dipangkatkan misalnya 5 lagi nggak apa-apa, pangkat 5 ya. Oke. Ditanya apa? Y aksen. Y aksen dari sini dalam kurung karena memuat X berarti dalam kurung apa? DY per DX yang ditanya ya. DY per DX. Kenapa DY per DX? Karena memuat X soalnya kan, DY per DX. Oke, kita jawab. Perhatikan saya terus kembali soalnya lagi. Y sama dengan buka kurung 10X pangkat 9 ditambah 5X tutup kurung dipangkatkan 5. Oke. Maka langkah awal adalah membuat pemisalan agar penulisan yang panjang ini menjadi lebih sederhana. Jadi mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. Jadi ini kita ubah bentuknya, ya. Ini saya misalkan dengan U, ya. Jadi misalkan
U sama dengan berapa? 10x pangkat 9 ditambah 5x. Nah, itu. Maka yang ini, saya gunakan warna biru lagi. Maka yang panjang ini menjadi apa? Y sama dengan apa? U pangkat 5. Nah, perhatikan kalau sudah simbol-simbol ini, kita kan bicara tentang turunan, maka simbol ini menjadi dy per du. Turunan pertamanya adalah dy per du, turunkan terhadap u, maka terusnya ada dy per du, berarti 5 u pangkat 4. Sudah selesai untuk ini. Kalau ini u, berarti du per dx. Ya, du per dx jadi berapa? 90 x pangkat 8 ditambah 5. Oke, sekarang ya, jadi buat aja jadi. Jadi dy per dx itu sama dengan sama tadi, gunakan berantai, berarti dy per du. Ya, diulang lagi ini du, maka di atasnya du per dx sama. dy di atas, dx di bawah. dy dx ya, du-nya bisa dicoret habis. Tapi jangan dicoret karena simbolnya mau kita gunakan ya. Nah, ini simbol artinya dy per du. Maka turunan dy per du itu adalah berapa? dy per du adalah 5 u pangkat 4 buka kurung du per dx adalah 90 x pangkat 8 ditambah 5. Nah, ini kita susun ya. U pangkat 4 kita buat di akhir aja, mau kita susun sini boleh. Berarti 5 buka kurung 90 x pangkat 8 ditambah 5 tutup kurung buka kurung lagi, gantilah u-nya. Karena kan jawabannya harus dalam x semua, jawaban 10 x pangkat 9 ditambah 5x. Lalu sederhanakanlah yang ini bisa dikalikan ke dalam ini dengan ini ya. Ini pangkat berapa tadi u-nya? Pangkat 4. U-nya adalah ini 10x pangkat 9 ditambah 5x pangkat 4. Jadi berapa ini? 9 kali 5 berarti 450x pangkat 8 ditambah 25. Ini dalam kurung. Lalu ini tetap ditulis lagi 10x pangkat 9 ditambah 5x pangkat 4. Ini kamu ganti menjadi i aksen juga boleh langsung i aksen. Kenapa? Karena dy per dx itu adalah tanya i aksen. Berarti i aksen sama dengan ini ya. Ini terus i aksen semua boleh nggak apa-apa. I aksen, i aksen. Oke, nomor 3 terakhir untuk ini. Setelah itu saya masuk ke pembagian. Bagaimana kalau soalnya dalam bentuk akar? Misalnya y sama dengan akar 3x tambah 5 misalnya. Ditanya i aksen. Oke, kita jawab, perhatikan. Terus kembali y sama dengan berapa ini? Akar 3x tambah 5. Bentuk akar bisa diubah menjadi bentuk pangkat pecahan, yaitu y sama dengan berapa? Buka kurung 3x tambah 5 dipangkatkan setengah. Nah, di sini baru kita misalkan ya. Nah, sama prosesnya. Saya misalkan adalah yang ini, yang di dalam kurung ini menjadi u. Ini menjadi u, berarti saya misalkan u sama berapa? Ya. U sama dengan 3x tambah 5. Maka y ini menjadi apa? Y sama dengan u pangkat setengah. Sampai sini paham ya? Oke. Kita akan karena menjadi turunan, maka carilah ini menjadi apa? dy per du. dy per du sama dengan
Berarti setengah kali 1 di sini berarti setengah U pangkat setengah dikurang 1 berarti min setengah. Udah untuk dy per du. Sekarang ini du per dx. Du per dx kena turunkan U terhadap X. Berarti berapa? 3. Turun dari konstanta adalah 0. Nah, sekarang jadi sama. Jadi Y aksen itu kalau mau tulis gini, Y aksen sama dengan dy per dx ya. Sama dengan kan diminta Y aksen itu dy per dx. dy per dx sama dengan berapa kan gitu ya. dy per dx sama dengan sama. Berantainya dy per du dikalikan du per dx. Nah, ini kalau 2 rantai. Bisa jadi 3 rantai ya. Pemisalnya 2 kali, berarti 3 rantai. Kalau pemisalnya cuma 1 kali, berarti 2 rantai. Gitu. Rantai pertama, rantai kedua. Oke, ini diganti. dy per du berapa? dy per du adalah setengah U pangkat min setengah. dy per dx adalah 3. Nah, ini kalau mau diserahkan berarti ini 3 kali setengah berarti 3 per 2. U pangkat min setengah menjadi 1/4 akar U. Jadi saya buat catatan di sini ya. Sini catatan, perhatikan sini catatan. Ya. Akar U itu sama dengan U pangkat setengah. Akar U, ya. Jadi kalau U pangkat min setengah ini sama saja 1 per U pangkat setengah. Sama dengan 1 per akar U. Ya kan? Pangkat negatif menjadi 1 per pangkat positif. Jadi kamu agar cepat kerjanya ini jangan lupa materi kelas 10. Akar U itu menjadi U pangkat setengah. U pangkat min setengah bisa menjadi 1 per akar U. Nah, ya. Oke, berarti ini kita selesaikan. Agar nggak terlalu lama, maka dikalikan. Ini kan per akar U ya. Kalikan aja dulu karena ada dalam akar. Berarti kalikan akar U per akar U. Nanti hasil cair. Berarti ini kita tulis lagi I aksen. Saya tulis di sini. Dari sini lagi I aksen jadi berapa nih? Berarti 3 akar U dibagi 2U. Ya, 2 kali akar U kali akar U adalah U. Berarti 2U. Maka jawaban terakhir tinggal ditulis. Berarti 3 akar U. Akar U-nya berapa? Kembalikan ke pemisalan. U adalah ini. U adalah berapa? 3X tambah 5. Dibagi ya 2U. Berarti 2 buka kurung 3X tambah 5. Oke, mau kamu serahkan di sini boleh, misalnya ditulis lengkap di sini jadi berapa? Berarti 3 ya akar 3X tambah 5 dikalikan 2 semua jadi berapa? 6X ditambah 10. Nah, inilah kalau mencari Y aksen dalam bentuk akar. Bagaimana? Jelas ada 3 contoh soal? Bagaimana? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, saya lanjut. Kenapa? Barusan masih saya screenshot. Kembali lagi coba. Oke. Ya, nanti saya upload aja di video agar bisa kamu lihat ulang ya. Gitu aja ya. Ya. Oke, ketika saya upload di video di YouTube, ya silakan kamu mau melihat ulang lagi, boleh kamu jeda sebentar, dilihat lagi sehingga kamu bisa belajar ulang. Oke, saya nanti upload di YouTube aja nanti materi ini. Ya, nggak usah di screenshot nggak apa-apa. Yang saya upload aja nanti. Ya. Oke, Pak, siap. Makasih.
Saya lanjut ya. Oke. Ya, lanjut. Oke, ini sudah berarti tentang apa namanya? Turunan cara substitusi sudah selesai. Ya, sudah paham? Saya hanya membuat 2 situ aja. Tinggal mulai mengembangkan. Sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu rumus turunan. Nah, saya buat aja langsung rumus turunan perkalian, ya. Rumus turunan perkalian. Ya, artinya perkalian 2 fungsi, ya, perkalian 2 fungsi. Ya. Misalnya gini, misalnya misalkan saya buat ini adalah ada fungsi fx, ya. Itu sama dengan fungsi ux dikalikan fungsi vx. Berarti ada 2 fungsi. Ya, ada fungsi u, ya, ada fungsi v. Fungsi f adalah perkalian fungsi u dan v. Maka ini bisa disingkat, ya. Karena kita sudah biasa mengatakan i itu sama dengan fx, ya. Kita sudah mengatakan dalam fungsi y itu, maka itu bisa katakan y sama dengan u dikalikan v. Berarti ada perkalian 2 fungsi u dan v. Maka rumusnya, saya tidak menjabarkan bagaimana menemukan rumusnya. Maka y aksen sama dengan u aksen v ditambah v aksen u. Nah, itu kalau rumus apa namanya? Perkalian. Yang ketiga di sini nanti bagaimana kalau rumus pembagian, ya? Rumus, jadi kamu ini hanya paham memahami menggunakan rumus turunan pembagian. Turunan pembagian berarti ada perkalian dan pembagian, ya. Ya, jadi kalau ini misalnya saya buat gini, fx sama dengan, ya, ada fungsi u dibagi dengan fungsi v, ya. Nah, ini biasanya ditulis y sama dengan u dibagi v, ya. Maka kalau dia rumus pembagian, rumusnya adalah y aksen sama seperti ini, cuman bedanya ini menjadi min u aksen v dikurangi v aksen u dibagi v kuadrat. Nah, ini lebih panjang rumus turunan pembagian. Oke, sambil contoh. Contohnya sederhana dulu, ya. Contoh misalnya saya buat y sama dengan, coba saya buat gini, 2x, ya, dikalikan 3x tambah 5 pangkat 3 misalnya. Nah, gini, ya. Nah, bagaimana? Berarti ini ada penggabungan rumus turunan rumus turunan dengan cara substitusi dengan cara rumus perkalian. Nanti yang rumus bentuk-bentuk seperti ini bisa kita kerjakan dengan cara sederhana. Oke, saya lanjut dulu, perhatikan. Ditanya apa ini? Y aksen. Oke, ya. Nah, ini dimisalkan sebagai apa tadi? Maka langkah awal adalah karena kita ini mengerjakan dengan cara perkalian, maka ini menjadi apa? Ini menjadi U. Maka ini semua menjadi apa? Menjadi V. Ya. Nah, sekarang kita mencari I aksen, berarti U dulu. Kalau U sama dengan 2X, maka kita butuh U aksen. U aksen berarti turunkan terhadap X-nya berapa? 2. Selesai. Nah, ini. Kalau ada ini V sama dengan 3X tambah 5 pangkat 3, maka V aksennya berapa? Kan gitu masalahnya, kan? Nah, ini kan sama seperti rumus turunan apa? Dengan cara substitusi. Karena kita belum mempelajari bagaimana cara cepat mengerjakan turunan seperti ini. Maka kerjakan dengan cara konsep dulu. Karena ini seperti ini, maka bisa kamu misalkan ini menjadi sesuatu yang baru. Karena belum bisa langsung, ini sama. Kalau misalkan menjadi sesuatu yang baru, bisa menjadi W misalnya menjadi W misalnya, ya. Maka misalkan apa sini?
Misalkan W sama dengan berapa? 3X tambah 5. Lalu kalau W nggak berarti kalau W 3X tambah 5, maka saya batas di sini ya. Maka V jadi apa? V jadi apa ini? V menjadi W pangkat 3. Sampai sini paham ya? Hanya ubah bentuk, tidak mengubah nilai. 3X tambah 5 saya ganti dengan W, maka menjadi V sama dengan W pangkat 3 ini. W itu apa? 3X tambah 5. Karena kita bicara turunan, maka ini kita cari simbol-simbolnya. Kalau dia V menjadi dV per dW. Berarti ini dV per dW. Berapa ini? 3W kuadrat. Kalau ini dW per dx. Ya, yang saya awal tadi 3x menjadi apa? 3. Turunan dari konstanta habis. Nah, sekarang V aksen ini kan menjadi dy dv per dx. Jadi ya. Jadi apa? dv per dx. Ya, kita kan mencari V aksennya ini kan. Nah, dv per dx jadi berapa? Adalah dv per dw dikalikan dw per dx. Nah ini. Oke, berapa ini? dv per dw. dv per dw ini 3w kuadrat. 3w kuadrat. dw per dx adalah 3. Maka jawabannya berapa ini? 9w kuadrat. 9w kuadrat. Atau sama dengan berapa? 9w kuadrat berarti 9 buka kurung W-nya berapa? 3x tambah 5. Ya. Ya kan? W-nya kan 3x tambah 5 kuadrat. Udah gini aja dulu nggak apa-apa. Paham ya? Nah, sekarang itulah dv per dx ini menjadi apa? V aksen. V aksen sudah ketemu. Nah ini. Jadi ini V aksen sama dengan berapa? 9 buka kurung 3x ditambah 5 kuadrat. Oke, sekarang rumus per U aksen, ini kan tadi U aksen V ditambah V aksen U. U 2x, V aksen sudah ketemu. V 3x tambah 5 pangkat 3, V aksen juga sudah ketemu. Maka jawaban terakhir ya di sini, saya bawa di sini aja. Ya. Saya batas ini. Ya. Maka saya ganti warnain aja. Berarti I aksen yang diminta rumus perkalian adalah U aksen V ditambah V aksen U. Kita ganti yang ada di sini. Berarti I aksen, U aksen berapa? U aksen adalah 2. Buka kurung, V-nya apa? V-nya adalah ini semua. 3x tambah 5 pangkat 3. Ya, 3x tambah 5 dipangkatkan 3 ditambah V aksen apa yang sudah kita kerjakan tadi. V aksen adalah ini semua, ya. Dapat dari mana ini? Yaitu penjabaran dari sini tadi, V aksen, ya. Ya, kenapa? Itu nggak ada V per 2-nya ya, Pak? Kenapanya apa? Di rumusnya itu di per V pangkat 2-nya belum ditulis ya, Pak? Nggak jelas saya dengar. Gimana? Untuk rumus turunannya itu kurang per V
pangkat 2 nggak sih, Pak? Oh, enggak, yang pangkat 2. rumus perkalian ini? Yang Y aksen sama dengan U aksen kali V plus V aksen kali U per U kuadrat. U aksen ditambah V ditambah V aksen kuadrat. U aksen itu kan sudah ada 2 ini ya. Betul? Nah, saya ganti dengan 2. V-nya adalah 3X tambah 5 pangkat 3. Ini semua sudah ya. Terus yang ditanya apa? Kalau di atas itu rumusnya di per U kuadrat ya, Pak? Per U kuadrat yang mana? Iya itu. Oh, kita bukan pakai rumus ini, kan kita pakai rumus perkalian ini, masih rumus perkalian ini, pakai rumus ini. Soal ini kan pakai, iya, ini kan masih rumus perkalian ya. Soal ini kan masih contoh perkalian, belum masuk pembagian. Ini kan perkalian, paham ya? Maka rumus ini yang kita gunakan masuk ke sini. Nah ini, ya. Oke, kita lanjut ya. V aksen sudah kita jawab, berapa ini? Berarti 9 buka kurung 3X ditambah 5 kuadrat dikalikan U. U-nya berapa? U-nya adalah 2X. Ya, memang harus teliti. Nah, seperti ini. Tapi tidak sulit kalau kamu memang ikuti aturan tadi, ya. Ya, ikuti aturan, butuh U aksen dan V aksen, ya. Oke. Sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini maka tinggal menyederhanakan jawabannya. Ya. Maka hati-hati yang mempunyai pangkat yang sederajat yang dapat dikalikan yang sama. Berarti 2 dikalikan ke dalam ini nggak boleh karena ini pangkat 3. Paham ya? Maka ini tetap aja ditulis dulu. Berarti 2 buka kurung 3X ditambah 5 pangkat 3. Lalu ditambah lagi. Yang ini yang mana? Yang bisa dikalikan. Berarti 9 dengan 2X ini. Karena ini pangkat 1, ini juga pangkat 1 pangkat 2 nggak boleh. Ini nggak boleh masuk ke sini. Nggak boleh ya. Dilarang ya. Nggak, ya berarti yang boleh mana? Ini ke sini. Ya berapa ini? 18 X buka kurung berapa? 3X tambah 5 kuadrat. Nah, sebetulnya pekerjaan ini sudah selesai, tapi masih terlalu panjang. Kalau ingin diserahkan boleh, ya. Ini kan berarti kan pekerjaan ini sudah selesai, tapi masih terlalu panjang dalam aljabar. Karena mempunyai faktor yang sama. Kalau saya buat gini, coba. Kalau saya buat gini, AX ditambah A kuadrat Y. Bisa nggak diserahkan ini? Mempunyai faktor yang sama kan? Kalau ada AX tambah A kuadrat Y, maka bisa dikeluarkan A dibagi dengan A, maka terjadilah X. AX dibagi dengan A menjadi X ditambah, apa ini? A, Y. Paham sampai sini? Nah ini kan mirip. Ini pangkat 3, ini pangkat 2. Kalau saya buat gini, bagaimana kalau ada AX A pangkat 3 ditambah Y A kuadrat. Nah gitu, misalnya gini. Mempunyai faktor yang sama, ini A kuadrat, di sini kan ada A kuadrat juga kan? A kuadrat dikalikan A, maka saya keluarkan A kuadrat. Maka tinggal apa ini? AX. Karena AX dikalikan A kuadrat dikalikan AX adalah A pangkat 3X. Ya, ditambah Y. Nah, seperti ini boleh. Nah, konsep ini kita masukkan ke sini. Apa yang sama? Ya, memuat 3X tambah 5 kuadrat. Ini juga ada pangkat 3. Maka saya buka kurung di sini. 3X ditambah 5 kuadrat yang saya keluarkan. Nah, hati-hati di sini. Nah, gitu ya. Saya keluarkan kuadrat, maka tinggal 2 dan 3X tambah 5 saja. Ya. Nah, sekarang isinya apa di sini kan gitu toh? Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau saya tulis di sini berarti 3X ditambah 5 kuadrat buka kurung, ya.
Berarti ini saya bagi dengan kuadrat, 3x tambah 5 kuadrat, maka tinggal 2 buka kurung 3x tambah 5. Kalau saya kalikan yang ini semua dengan ini, pasti hasilnya sama dengan ini semua. Lalu ditambah, dikeluarkan ini 3x tambah 5 tinggal 18x. Jadi kamu sekarang sudah dilatih menyederhanakan jawaban, ya mengubah bentuk, tidak mengubah nilai. Tadi saya katakan jawabannya sudah selesai, masih terlalu panjang ya. Oke, ini saudara akan jawab berapa ini? Berarti 3x ditambah 5 kuadrat, buka kurung. Oke, silakannya. 2 kali 3x berapa? Berarti 6x ditambah 10 ditambah 18x. Lihat jawabannya sudah semakin sederhana dan menarik dilihat. 3x ditambah 5 kuadrat, buka kurung. Berapa ini? 6x ditambah 8x berarti 24x ditambah 10. Nah, jadi kalau sudah mahasiswa nanti bisa jawaban lebih sederhana. Itulah jawaban soal nomor 1. Ya. Jadi memang sengaja saya buat materinya nyambung dengan materi substitusi agar nyambung, ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari di awal disambung pada perkalian. Paham sampai sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Oke, kalau tidak saya buat soal yang sederhana dulu lagi, yang lebih sederhana. Ini kan kelihatan panjang ya. Oke, saya buat gini. Soal nomor 3. Ya. Ini berarti soal nomor perkalian lagi ya, contoh perkalian lagi, contoh turunan perkalian ya. Yang sederhana saja ya, saya buat gini, yang kalau mau sederhana gini. Tapi ini bisa dikerjakan dengan cara biasa. Kalau mau seperti ini misalnya saya buat misalnya 2x ditambah 4 lalu 2x min 4 misalnya gini ya. Nah, ini mau dikerjakan dengan cara perkalian, tapi soal ini sebetulnya pakai perkalian terlalu lama, pakai cara biasa boleh dijabarkan. Tapi kita ingin membandingkan tadi dengan cara perkalian boleh ya. Misalkan ini saya buat sebagai U. Ya. Ini sebagai U dan ini sebagai apa? Sebagai V. Ya. Oke, saya ganti ini. Nah, maka sekarang ya, berarti Y sama dengan U kali V toh, menjadi U kali V. Maka rumus Y aksen, nah rumus Y aksen adalah U aksen V ditambah V aksen U. Nah, dari sini tadi U-nya berapa? U-nya adalah 2x ditambah 4. Maka U aksen 2. Ya. V-nya berapa? V-nya adalah 2x dikurangi 4. Ya. Maka V aksen juga sama dengan 2. Oke. Sekarang kita gunakan rumus ini. Y aksen sama dengan U aksen berapa? 2. V-nya apa? 2x kurangi 4. Ya. 2x kurang 4. Ya. 2x dikurangi 4. Ditambah V aksen berapa? 2. U berapa? 2x tambah 4. Udah, kalau mau sangat sederhana seperti ini soalnya. Oke, dikalikan berapa ini? Kalikan berarti 4x dikurangi 8 ditambah 4x ya. Ditambah 8. Maka jawabannya berapa? Ini kan habis, tinggal 4 tambah 4 berarti 8x. Berarti Y-aksennya adalah 8x. Tapi soal ini sebetulnya bisa kamu kerjakan dengan cara biasa. Gak usah pakai rumus perkalian ya. Ini pakai penjabaran aja cukup sebetulnya. Y sama dengan
Misalnya 2x ditambah 4 dikalikan 2x min 4. Ini kan bentuk perkalian sekawan. Atau kalau mau dijabarkan seperti biasa boleh. Kalau ini perkalian sekawan, ya langsung aja. Karena ini plus, ini min, maka yang pertama jadi apa? 4x kuadrat dikurangi 16. Ya, jawabannya seperti ini. Tapi kalau mau dijabarkan seperti biasa ini seperti ini. Y sama dengan 2x ditambah 4 dikalikan 2x min 4. Jika mau dijabarkan, kamu lupa rumus ini, jabarkan aja seperti biasa. Ya, saya buat di sini ya, penjabaran seperti biasa. Berarti 2x dikalikan min 2x berarti apa? 4x kuadrat. Lalu 2x dikalikan min 4 berarti min 8x. Lalu 4 dikalikan 2x berarti ditambah 8x. 4 dikalikan min 4 berarti min 16. Berarti berapa ini? Ini habis. Tinggal 4x kuadrat dikurangi 16. Ini namanya penjabarannya ya. Penjabaran. Ya, bisa dijabarkan seperti biasa. Oke, kan ditanyakan I aksen ya. I aksen berapa? Ya, turunkan seperti biasa. 4 kali 2 berapa? 8x. Pangkatnya 1 habis. Sama saja. Kalau pakai ini I aksen ya sama. 8x. Nah, ini pakai rumus perkalian sekawan. Perkalian sekawan. Nah, sekarang kamu menjabarkan yang mana? Kalau kamu ingat perkalian sekawan lebih cepat. Kalau lupa, jabarkan aja. Jadi rumus perkalian ini kalau diturunkan seperti biasa juga sama. Tapi kalau soal yang tadi, yang ini, kamu turunkan seperti biasa kesulitan. Karena ada, soalnya sudah berbeda ya. Kamu jabarkan 3x tambah 5 pangkat 3, silakan dijabarkan terlalu panjang. Maka langkah-langkahnya adalah gunakan apa? Dengan cara substitusi. Paham ya? Oke, kita masuk rumus pembagian. Oke, rumus pembagian ya. Ini contoh soal pembagian. Ini contoh turunan perkalian. Sudah, saya akan masuk contoh turunan pembagian. Ya. Contoh untuk turunan pembagian. Turunan operasi bagi gitu ya, operasi bagi. Ya. Saya misalnya gini aja. Misalkan ada Y sama dengan, nah gini misalnya 8x dikurangi 5. 3x dikurangi 2. Ya. Ditanya I aksen. Kan gitu toh? Nah, ini ya ini sama. Maka ini kamu misalkan ya. Maka yang ini kamu misalkan sebagai apa? Sebagai U. Yang ini dimisalkan sebagai apa? Sebagai V. Maka rumusnya menjadi apa? Y sama dengan U dibagi V. Kalau U dibagi V, jangan lupa Y aksen. Apa rumusnya tadi kalau pembagian? Pakai ada penyebutnya. Berarti U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Nah, ini tahu dulu rumusnya. Dari informasi ini kalau U ya, kalau U sama dengan 8x dikurangi 5, maka U aksen berapa? Nah, kita pakai U aksen aja, jangan pakai DU per DX, nanti terlalu kompleks nulisnya ya. Kita pakai U aksen, berapa ini? 8. Lalu kalau V-nya sama dengan berapa ini? 3x dikurangi 2 maka V aksen sama dengan berapa? 3. Oke, sekarang sudah dapat jika U ini U aksen ini, jika V ini V aksen sama dengan ini. Gantilah simbol-simbol ini, V aksen berapa? Lihat 3. V berapa? Ini. Gantilah informasi ini ya, ganti. Berarti I aksen
sama dengan kita mensubstitusikan simbol-simbol. V apa? Berarti buka kurung. V-nya adalah 3x dikurangi 2 kuadrat. Ya. U-nya berapa? U aksen. U aksen itu 8. V-nya berapa? V-nya adalah 3x dikurangi 2. Yang mana itu V yang ini tadi? Ya. Dikurangi, nah ini kurangi V aksen berapa? 3. Buka kurung, U-nya berapa? 8x min 5. 8x min 5. Nah, ini dijabarkan seperti biasa. Oke, lalu terus saja langsung di sini. Ini tetap aja nggak usah dijabarkan aja. 3x dikurangi 2 kuadrat. Lalu ini kalikan ini kali ini. Ini kali ini. Lalu ini juga. Ini juga dijabarkan semua dulu. Berapa ini? 24x dikurangi berapa? 16 dikurangi 24x ditambah berapa? 15. Min kali min kan positif. Nah, ternyata 24x dengan min 24x habis. Maka sama dengan berapa ini? Min 16 ditambah 15 berarti min 1. Buka kurung 3x dikurangi 2 kuadrat. Oke, jelas? Bagaimana? Cukup jelas? Oke. Jelas, Pak. Mantap. Kenapa? Iya, nanti bisa kamu lihat di YouTube lagi untuk mempercepat. Nanti saya upload di YouTube ya. Kalau kurang, misalnya terlalu cepat, misalnya nanti kamu lihat di YouTube lagi di apa namanya? Ya ditonton sesuai dengan apa yang kamu kesulitan, diulang kembali. Ya, silakan bertanya tentang konsep penjabaran saya ini. Apakah ada yang kurang jelas? Kalau kurang jelas, silakan tanya. Kalau tidak, saya tambah satu materi lagi dengan cara cepat, cara substitusi. Nanti soal-soal bisa dikerjakan dengan mudah. Saya lanjut ya. Yuk, silakan. Oke, saya lanjut. Nah, ini. Oke, sekarang misalkan ada ini menyelesaikan bentuk pangkat ya, menyelesaikan turunan fungsi dalam pangkat. Nah, gini ya, dalam pangkat n misalnya ya. Dalam pangkat n. Maksudnya gini, kalau ada y sama dengan dalam kurung, saya buat ini gx saja, gx dipangkatkan n, kan gitu toh? Nah, bagaimana soal seperti ini? Maka kalau ada seperti ini, maka rumus y aksen sama dengan n, turunkan seperti biasa n, ini kan angka 1, berarti n dalam kurung ya, gx ini tetap, lalu dipangkatkan n-1, lalu dikalikan lagi turunannya g aksen x. Oke, coba kita ambil contoh ya yang ini tadi. Ya, penjabaran ini bisa kita turunkan dengan cara berantai ya. Oke, coba kita ambil tadi contoh soal nomor 1 ya. Yang ini tadi soal nomor 1. Soal nomor 1 yang ini tadi. Silakan. Nah, ini saya copy saja bisa ya. Kalau bisa di copy, saya copy aja biar tinggal ini. Coba ya, bisa. Semoga bisa di copy. Bentar. Bisa enggak? Oh, kok berubah gini ya? Oh, andu adanya. Oke, coba saya masukin aja. Silakan nanti kamu tulis dulu ini berarti berapa ini 20 ya. Soal ini mau kita bahas dengan cara cepat tadi berapa ini? 2y sama dengan berapa? Ini y sama dengan
20 X pangkat 5 ditambah 4X kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 5. Kita cari I aksen ya. I aksennya dengan cara cepat tadi ya. Oke, di sini ya. Tolong dibacakan apa soalnya tadi? 20 X pangkat 5. Oke, saya tulis ya. Y Ya, sama tulis, Pak. berapa? Y Buka sama kurung. dengan 20 X pangkat 5. Berapa? X pangkat 20 X 5 pangkat 5 ditambah 4X kuadrat 4X kuadrat ditambah 3 tutup kurung akar 5. pangkat 5. Oke, pangkat 5 kan. Nah, ini coba mau kita cari I aksennya dengan cara cepat pakai rumus ini ya. Perhatikan modelnya. Berarti ini kan pangkat 5. Ya kan? Ini kan ada angka 1 di sini, langsung aja 5 buka kurung. Tulis berarti 20 X pangkat 5 ditambah 4X kuadrat ditambah 3 dipangkatkan berapa ini? 4 ya. Kan ini tadi n pangkat min 1. Lalu dikalikan, ini turunkan. Ya, diturunkan. Ya, turunkan. Jadi berapa ini? 20 X pangkat 5 menjadi 100 X pangkat 4 ditambah 8X tutup kurung. Habis kan? Turun dari 3 kan habis. Oke, jawaban terakhir sudah Y aksen. Jawaban ini berarti tinggal 5 buka kurung. Kita susun 100 X pangkat 4 ditambah 8X buka kurung 20 X pangkat 5 ditambah 4X kuadrat ditambah 3 pangkat 4. Jangan lupa nulis sini. Maka yang 5 ini hanya bisa dikalikan ke sini. Ini nggak boleh, ini pangkat 4. Berarti I aksen sama dengan, berarti berapa ini? Buka kurung, 500 X pangkat 4 ditambah 40X buka kurung 20 X pangkat 5 ditambah 4X kuadrat ditambah 3 dipangkatkan 4. Coba bandingkan dengan jawaban nomor 1 tadi ya. Silakan kamu lihat dulu ya. 20X pangkat 4 ditambah 40X dikalikan 20X pangkat 5 4X kuadrat ditambah 3 pangkat 4. Coba bandingkan dengan yang tadi nomor 1 ya. Sama enggak jawabannya? Nah, ini. Sama ya, inilah sama ya. 500X pangkat 4. Nah, ini sama. Jadi jawaban yang ini, cara substitusi yang kita jabarkan panjangin tadi, yang ini ya, sama persis dengan yang kita pakai di cara ini. Paham ya? Oke, coba soal yang tadi, yang soal pembagian tadi, yang perkalian. Yang perkalian ini kan ada V adalah 3X tambah 5 pangkat 3. Tadi kan ada di sini toh. Coba ini 3X tambah 5 pangkat 3 adalah V ya. Coba kalau ada V seperti ini. Oke, ini soal nomor 1 sebagai latihan. Ya. Coba nomor 2, kalau ada V tadi, V sama dengan berapa tadi? 3X tambah 5 pangkat berapa? 3X pangkat 3. 3X tambah 5 pangkat 3. Nanti kan V aksennya kan ketemu ini toh. Kita bandingkan ya. V aks pangkat 3. Ini pangkat 3. Ya. Lihat model soal nomor 2 ini kan sama seperti model ini, bentuk umum ini. Maka V aksen, kalau mau langsung, V aksen sama dengan yang 3 ini langsung ke sini. Ya, jadi berapa? 3, buka kurung. 3X tambah 5
yang pangkat 3 menjadi pangkat 2, buka kurung. Yang ini diturunkan. Jadi berapa? Turun dari 3x adalah 3. Turun dari 5 adalah 0, nggak usah ditulis nolnya. Maka V aksen yang bisa dikalikan adalah 3 kali 3, berarti 9, buka kurung, 3x ditambah 5 dipangkatkan 2. Paham? Sama nggak dengan yang tadi? Yang berantai tadi, yang ini. Yang jawabannya 9, 3x kuadrat tambah 5. Nah ini. Mana? Nah ini. 9, 3x tambah 5 kuadrat. Paham ya? Nah sekarang kalau ada soal perkalian, saya buat contoh terakhir. Ya. Misalnya ada soal perkalian seperti ini. Ya. Misalnya ada soal perkalian seperti ini. Misalnya saya buat soal gini. Ya. Oke. Saya buat soal nomor 3 misalnya, saya buat soal perkalian ya. Y sama dengan 6x buka kurung 10x dikurangi 7 pangkat 6 misalnya. Ditanya Y aksen. Nah, sekarang dengan menggunakan rumus ini lebih cepat. Nah, coba ya. Kita gabungkan ya, kita gabungkan. Ya, misalnya saya buat ini menjadi apa ini? Ini kan U. Ini kan rumus perkalian kan? Ini U, karena ini langsung nggak bisa, ini menjadi U. Ini semua jadi apa? V. Nah, jadi kalau U sama dengan 6x, ya, maka U aksen berapa? Adalah 6. Begitu toh? Paham? Nah, jadi sekarang kalau V adalah 10x dikurangi 7 dipangkatkan 6, maka bagaimana mencari V aksen? V aksen bisa dengan cara substitusi yang panjang tadi atau pakai cara ini kurung sikunya ada ini. Ya, ini ada ya, seperti ini. Nah, maka ini adalah rumusnya adalah jika Y Gx pangkat N, Y aksen sama dengan N kali Gx pangkat N min 1, lalu ini turunkan. Ya, turun dari Gx adalah G aksen X. Gunakan pola ini, maka sama dengan, ini kan ada 6, berarti ini 6, buka kurung. Ya, buka kurung berapa ini? Kurung biasa atau kurung bisnis nggak apa-apa, saya buat pakai kurung biasa saja agar sama. Ya. Nah, itu ya sesuai dengan soalnya. 6 ya, buka kurung. Ini tetap 10x dikurangin 7, pangkatnya turun 1, pangkat 6 jadi pangkat 5. Jangan lupa ini diturunkan lagi, turun dari 10x berapa ini diturunkan? Diturunkan jadi berapa ini? 10. Turun dari 10x adalah 10, turun dari konstanta adalah 0. Maka jawaban terakhir V aksen adalah berapa? Yang bisa dikalikan 6 dengan 10, berarti 60, buka kurung. Berapa? 10x dikurangin 7 dipangkatkan 5. Nah, sekarang Y sama dengan ini sudah bisa kamu kerjakan. Yang saya tulis di sini nggak cukup. Ya, kalau saya tulis di sini nanti tinggal kamu teruskan aja, ya. Jadi Y sama dengan apa tadi? Ini kan jadi U kali V. U dikalikan V. Ya. Maka Y aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U sama dengan U aksen berapa? Lihat ini. Diganti kan? U aksennya 6. V yang mana? V ganti dengan ini semua. Lalu V aksen mana? V aksen ganti dengan ini. Ini kan V aksen, ganti dengan ini semua. Ya, ini kan rumus V aksen, ya. Oke, ini V aksen, ya. Lalu yang U yang mana? Yang U ganti dengan ini. 6. Nah, jadi ini tinggal diteruskan. 6. Oke, silakan ya, jelas ya? Jelas. Kalau sudah jelas,